kita jumpa lagi. Kita lanjutkan obrolan yang tadi sudah kita lakukan. Dan kali ini Pak Adrian ingin men-share ke kita bagaimana proyek yang pernah atau yang telah ditanganin oleh KASA, terutama desainnya seperti apa sih kan. Kalau kita tadi ngobrol ngalor ngidul semacam itu, tapi kalau kita tidak lihat desainnya kita mungkin tidak tahu ya. Tapi kali ini kita cukup berbangga karena kita mendapatkan bocoran tanda petik itu ya. Jadi dapat insight dari Pak Adrian mengenai proyek-proyek yang dikerjakan KASA, terutama yang pilihan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Adrian. Nah, ini proyek apa sih? Terus kemudian ini proyek bagaimana cara mendapatkannya, dalam artian bagaimana proses dari awal, pertengahan, dan mungkin di akhir cerita apa yang bisa KASA dapatkan gitu loh dari proses tersebut untuk pengembangan atau untuk membuat sebagai portofolio yang sangat menarik bagi KASA. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Jadi kita bahas satu proyek yang memang saya bilang itu di awal tadi sempat saya mention juga, jadi merupakan cerminan perkembangannya KASA juga. Jadi kita banyak berproses dengan ini proyek GOSA ini. Jadi dari awal kita emang kita kenal dengan mereka. Mereka itu dulu cuma di ini aja warung GOSA itu. Jadi mereka cuma warung kecil yang menjual masakan ada western gitu yang untuk anak muda. Kemudian sekian lama dari tahun kalau nggak salah 2014 waktu kita pertama kali ketemu kenal dengan mereka, terus berkembang sampai dengan yang terbaru ya seperti ini yang kita lihat sekarang. Yang sudah kita mungkin teman-teman juga pernah main ke sini ke GOSA di Panjer, Jalan Tukar Gangga. Jadi di sini satu karya dari KASA Studio yang terbaru untuk GOSA. Jadi dari awal itu kita kan setelah 2 kali renovasi, pihak dari GOSA merasa bangunan yang kita bangun mulai tahun 2014 dan 2016 itu sudah mulai ada beberapa yang perlu diperbaiki, ada kerusakan. Mungkin dari segi karena dia operasional juga sangat kencang ini, tiap malam pasti ramai gitu. Jadi material sudah mulai aus, mulai rusak itu. Jadi kenapa nggak sekalian kita renovasi, dan ada peluang juga untuk mengambil tanah yang di sebelah. Jadi ini lokasinya juga unik sebenarnya proyeknya. Jadi kita punya bangunan GOSA ini 2 lantai di sini, dan di sini mereka ambil sewa 1 tanah lagi yang dipisahkan oleh 1 gang. Jadi di sini harus gang yang nggak boleh ditutup karena dia merupakan akses untuk ke kos-kosan di belakang. Oh, itu adalah gang itu Pak? Iya. Oh. Cuma saya kan bilang kalau jalan itu nggak boleh ditutup di atasnya. Cuma dia bilang karena yang punya ini sama sebenarnya. Jadi yang punya tanah ini, yang punya tanah dari depan kalau pernah ke Tukar Gangga itu, dari depan yang jual boneka itu sampai ke Goberot. Goberot itu sampai sana mereka punya tanah semua. Jadi sertifikatnya jadi 1. Kalau ada portfolio seperti itu, dan apa-apa berarti Ya, bisa masalah ya. Masalah karena yang punya sama gitu kan. Harus minta izin juga ke yang punya, tapi ternyata udah diizinkan, ya udah kita jalan. Nah, satu lagi PR-nya sekarang kan kalau masalah dari perizinan sudah. Sekarang bagaimana cara menyatukan dua bangunan ini supaya nggak kelihatan kayak 2 bangunan terpisah gitu. Jadi tadi lihatnya memang sepertinya apa yang terpisah. Saya bingung tadi Pak Adrian bilang ada gangnya di antara itu. Oh, ternyata begini ya. Silakan lanjut Pak. Ini gangnya. Jadi saya sih suka dengan style arsitektur yang simpel. Jadi garis-garis itu simpel, sederhana semua. Jadi itu juga cocok dengan situasi lingkungan di sini. Jadi jalan nggak terlalu besar kan. Jadi kita pengen suatu bentuk yang gampang dikenali oleh orang yang lewat, dan juga bisa mengekspos kegiatan apa yang ada di dalamnya itu. Jadi untuk komersil kan
kata kuncinya memang seperti itu. Jadi kita bikin supaya dalam itu kelihatan ada kegiatan. Kalau misalnya kita lihat sepi atau gimana kan orang, atau misalnya kita tutup semuanya, orang akan ragu-ragu. Ini bangunan apa sih gitu kan? Kalau misalnya umum gitu ya. Jadi di sini kita bikin kaca semua di depan. Jadi di depan itu ada dua fungsi sebenarnya. Jadi Gosa mulai mengembangkan bisnisnya ke bisnis gelato. Jadi ada Wangsa Gelato di bawah dan Gosanya sendiri di lantai 2 semua. Jadi pintu masuk cuma satu di sini. Nanti semua pengunjung pasti akan masuk lewat sini ke lihat gelato dulu, langsung menuju ke restoran Gosa yang di atas. Jadi dari klien sudah ada brief seperti itu di awal. Jadi karena kita memang sudah akrab dari lama, dari awalnya Gosa ya, setiap ada pengembangan Gosa ya kita pasti akan dipanggil gitu. Jadi di kasus ini juga ya tadi ada brief baru dengan Wangsa Gelato. Di sana juga kita bantu juga untuk bikin logo, bikin cupnya seperti apa, itu desain cupnya gitu ya. Jadi masuk sedikit ke ke branding, cuma nggak begitu mendalam juga sih. Kita ada di sana. Jadi ada tambahan servis dan tanda petik begitu. Jadi mendesainkan juga bukan hanya bangunannya, tapi bagaimana membranding dari produknya sendiri ya. Karena tapi pembelinya juga memang banyak dia punya punya masukan juga untuk situ kan dia pengen seperti apa. Jadi kalau kita bangun restoran itu usahakan kita itu punya deadline dari klien. Misalnya klien memang kalau misalnya nggak punya nggak tahu pengen bikin restoran seperti apa, usahakan sudah ada restoran konsultannya. Dia ada chefnya lah yang menggait kita harus seperti apa gitu. Kalau misalnya dua itu nggak ada, kliennya bingung setelah kamu mau bikin apa ya, nah itu susah gitu. Itu bisa disaster jadinya. Iya betul. Apalagi ini kan bisnis restoran ya, jadi sangat berbeda bagaimana polanya di dalam ya, tipologinya ada ya. Kalau kalian sudah belajar tentang tipologi, ada mata kuliah tipologi dari bangunan gitu tadi. Tipologi, alur kegiatan di dalam, kitchennya seperti apa itu. Nah kebetulan klien kita ini sudah menguasai semuanya. Jadi guideline-nya itu datang dari klien sendiri. Jadi dia yang masak sendiri, dia bikin resep. Terus dia tahu alat-alatnya juga. Dia tahu alur kegiatannya seperti apa yang sudah efektif. Jadi di suatu restoran itu nggak cuma makanan juga sebenarnya. Jadi bagaimana ngatur alur kegiatan dari masuk bahan-bahan diproses terus keluar, terus dari produk, terus gimana caranya misalnya piring-piring atau perabotan yang udah kotor itu masuk lagi ke dalam proses di pembersihan. Ada alurnya sana. Dan kita banyak dapat masukan dari klien untuk hal seperti itu ya. Dan kita membalutnya dengan desain nanti. Bagaimana cara dua sisi ini, jadi kalian dari operasional, kita dari segi desain, nah itu kita satukan. Nah inilah jadi Gosa ini memang layoutnya sangat simpel. Jadi dining area, nanti kitchen dan bar dan service itu di satu sisi. Nanti ada kalau bisa kita lihat di dalamnya itu. Jadi tampilan interiornya Pak ya. Iya. Yang daerah tadi itu yang di area ini sebenarnya terpusat di sini semua. Jadi di belakang ini ada kitchen, yang ada jendela kecil. Jadi dia kalau ada makanan itu langsung dioper ke sini, baru disajikan dengan waiters. Jadi dia juga punya pizza juga tunggu di sini. Jadi semua senternya di sini dan kitchen nyambung. Berarti ada interaksi ya Pak, antara interaksi secara visual gitu ya, antara pengunjung dengan juga bagaimana proses produksinya atau di dapurnya gitu. Oh di dapurnya itu kalau di dapurnya Gosa sendiri sih dengan lebih tertutup ya. Tapi yang di Wangsanya sendiri dia nawarkan hal seperti itu. Jadi ada proses untuk
paket kayak kita misalnya di salah satu restoran waralaba itu yang menjual pizza. Iya. Yang dia ada education untuk anak-anak itu. Iya. Dia masuk ke dapur bikin sendiri pizzanya gitu. Iya. Dia juga ada seperti itu sebenarnya. Cuma ini gila tuh. Jadi kitchennya sendiri juga kita bikin bagus. Materialnya bagus. Iya, betul. Dia bisa di sana bisa ngerjakan es krimnya. Ya kita nih mulai masuk ke interior. Jadi dia itu konsep saya di sini itu kita bawa unsur bata yang banyak. Dari awal kita kan tawarkan konsep bata merah gitu. Jadi mulai dari tahun 2014 itu dia bangun sendiri. Terus yang inovasi kedua, terus buka cabang di Gatsu, kita mulai kenalkan dengan konsep ini. Jadi ada lengkungan dan ada bata merah gitu. Ditambah dengan mural ini. Ini mural dari rekan kita, Pak Robi. Jadi itu langsung dilukis Pak ya? Iya, langsung dilukis di sini. Dan masih sampai sekarang dia suka melukis di sini juga. ini sampai malam ini begadang di sini. Iya. Dekorasi ini ada. Jadi elemen dekorasi salah satunya adalah lukisan langsung ya. Totalitas nih. Real hand painting ya. Jadi ini bagaimana kita menyambung antara dua bangunan tadi dengan satu straight line yang tegas gitu. Iya. Dan kita manfaatkan jadi koridor sebenarnya. Jadi penghubung antara bangunan yang lama dengan yang baru. Jadi yang baru itu yang ini yang ada lampu-lampunya. Oke, baru di belakang itu Pak ya. Iya. Ini yang di sisi bawahnya ya Pak. Tadi yang di Gosa, ini tungkunya. Oke, tungku pizzanya. Pizza jadi di sana. Ya pengennya sih langsung pakai kayu bakar itu. Sekalian kita display juga karena unik juga untuk seperti ini. Iya, tampilannya. Tapi memang benar-benar kayu bakarnya dipakai ini Pak ya, bukan hanya pajangan ya. Benar itu. Jadi bukan sebagai aksesoris RRD, kadang-kadang aksesoris itu kadang-kadang sebagai pengindah aja ya. Bumbu indah, tapi sebenarnya aksesoris itu juga di sini diterapkan sebagai bagian daripada yang fungsional seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara menyambung dua bangunan itu. Ini juga kita banyak bermain dengan konsep ini sebenarnya. Ini sebenarnya light industrial ya. Industrial tapi dia udah nggak benar-benar materialnya seadanya. Cuma kita masih dipercantik lagi dengan komposisi yang sederhana. Jadi semuanya ini sebenarnya garis-garis sederhana ini bentuk kubusan. Ini kotak-kotak transparan. Jadi kan tetap kita membawa ciri khas Gosa sendiri ke sana. Dari awal kan memang sangat industrial di awalnya. Jadi besi-besi baja itu expose semua gitu. Mas sekarang kita akan lebih ke LED lah nih kayak. Menurut saya sih kita kan udah banyak sekali industrial nih. Udah mulai masuk ke arah seperti ini. Oke Pak Adrian, ini karena kali ini kita kan kuliah kewirausahaan dan etika profesi, khususnya kuliah industrial istilahnya begitu. Nah, ketika dalam proses desain ini adakah atau mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Adrian bagaimana proses desain ini dengan klien, terutama kan pasti akan ada diskusi, pasti akan ada sesuatu yang mungkin menjadi hambatan atau apapun. Nah, mungkin bisa diceritakan dalam sampai keluar seperti ini, story-nya seperti apa begitu? Ya dari awal kita bikin layout itu kan pasti kita akan tawarkan dulu seperti apa plan kita secara global. Jadi awalnya di area yang di sebelah ini, kita kembali ke awal yang di sebelah sini ini toko yang sudah nggak dipakai lagi. Jadi dia toko di depannya toko, di belakangnya ada kos-kosan. Nah itu dari awal kita survei, kita ukur dulu semuanya, baru kita mulai menentukan bangunan mana yang akan dibongkar di sana. Itu juga udah nggak melalui dengan diskusi dengan klien juga. Dia pengen ada apa sih di sana? Apakah dia perlu ada, karena di sini kan kasus kita kos-kosan. Jadi di belakang bangunan ini ada satu kos-kosan 2 lantai. Yang kalau dibongkar itu mungkin agak sayang gitu karena strukturnya juga masih oke lah. Apakah dia butuh
asrama mungkin untuk karyawannya sendiri gitu yang jauh gitu. Itu juga kita tanyakan yang mana tembok yang kita bongkar, yang mana yang enggak. Karena proyek renovasi memang seperti itu. Jadi beberapa hal yang bisa kita manfaatkan itu kita keep. Seperti yang di sini kan ada tembok pembatas itu, ya karena fungsinya untuk membatasi antara kos-kosan sebelah dengan parkiran, enak apa-apa kita biarkan aja. Karena juga toh untuk parkiran kita nggak perlu yang cantik banget atau gimana itu ya, kita biar apa adanya aja. Gitu. Terus selanjutnya sih kalau dengan dosa itu pasti kaitannya dengan waktu. Yaitu kalau lagi proyek nggak boleh tutup. Okay. Jadi gimana tuh Pak? Karena boleh tutup ini ya. Gimana kita bisa bekerja atau ya, jadi kita membagi strategi itu bertahap jadi bangunan. Jadi bangunan ini kan bangunan utamanya dia. Ini yang nggak boleh tutup. Jadi kita mulai dari sini dulu. Kita kerjakan semua sampai selesai 2 lantai sampai struktur jadi. Terus atap sudah terbangun. Jadi dia udah mulai perlahan-lahan itu dia pindahkan alat-alatnya ke sini, ke kitchen yang baru itu. Nah sekarang setelah semua pindah ke sini, mulai kita bereskan area di sini nanti. Jadi ini pun sebagian di atas juga harus terbuka. Jadi bagaimana caranya supaya proyek jalan di atas di bawahnya terbuka. Dan itu banyak koordinasi juga di lapangan dengan kontraktor berkaitan dengan sistem kerja mereka. Jadi misalnya di sini kita harus bongkar atapnya dulu karena akan membangun plat dak ini yang bernyambung. Nah kita harus bongkar dulu dan pakai misalnya sementara pakai terpal dulu atau misalnya pakai metal deck dulu supaya nggak kehujanan lah untuk alat-alat di bawah. Agak repot memang, cuma kita harus bisa karena klien juga menuntut hal seperti itu. Karena katanya kalau misalnya nggak jualan 2 hari 3 hari udah banyak lossnya. Itu kaitannya dengan klien kita bisnis itu memang seperti itu. Mereka nggak mau istilahnya ada waktu atau ada kos. Kos yang terbuang. Cuma ini memang klien kita memang spesial, ini memang pengusaha sejati lah saya. Karena nggak main-main dia. Karena ada juga yang jalan nggak apa-apa tutup itu kan ada. Semua yang ini saya akui memang jago dia. Kayak usaha bisa sebesar itu. Terus kemudian ini kira-kira prosesnya berapa lama ini Pak? Dari mulai desainnya berapa lama, terus kemudian ketika konsepsinya berapa lama gitu. Jadi untuk desain sih kita nggak lama sebenarnya. Mungkin 30 hari itu udah keluar yang 3D seperti ini dan mereka udah oke. Karena kita juga udah sering dengan mereka. Kita udah tahu sih kira-kira layoutnya seperti apa. Jadi nanti global sudah selesai. Cuma pengaturan di dalam aja nanti yang masih akan diskusi. Selanjutnya kan ada proses tender lagi untuk menentukan kontraktor itu mungkin kira-kira sebulan juga. Setelah dapat pemenang, akhirnya jalanlah proyek ini. Mungkin kalau nggak kepotong dengan pandemi ini setahun atau 8 bulan sudah selesai. Cuma kemarin karena ada pandemi itu orang nggak bisa kerja juga, jadi agak tertunda sedikit. Jadi tapi tahun 2020 mereka udah selesai. Kita mulai dari 2019. Berarti di masa pandemi itu ada kegiatan konstruksi. Ya kalau diperbolehkan oleh pemerintah ya jalan, kalau enggak ya diam gitu. Cuma ya ini saya salut juga sih dengan ini kesabarannya dia untuk menyelesaikan selama itu. Karena memang nggak menentu juga pas itu kan situasinya. Nggak ada pengunjung. Iya, udah nggak ada pengunjung, terus kita boleh kerja apa enggak tergantung atau ada satpol pp datang begitu dari kendala. Dan kita juga di sini agak banyak menghabiskan material bata juga ya. Karena konsepnya memang seperti itu dan kita bikin semua tertutup dengan bata di luar. Jadi banyak juga kita menghabiskan bata untuk di sini. Cuma hasil akhirnya memang jadi ini bisa dibilang memuaskan lah dari sisi
saya sebagai desainer dan Kasa Studio bisa membangun seperti ini. Karena ya mungkin ada beberapa hal yang memang nggak sempurna, cuma saya rasa sih udah cukup lah. Karena kita nggak sempurna ya nggak puas nanti. Iya betul, apalagi kita seorang desainer pasti akan ada sesuatu yang lebih. Pasti ada yang mengganjal. Cuma itu tadi yang saya bilang ada kompromi dengan klien juga. Kadang-kadang dia tuh ada improvisasi sedikit, cuma jangan dulu, tahan dulu gitu. Ya. Jadi itu salah satu strateginya adik-adik dalam menghadapi klien dan juga bagaimana proses di lapangannya. Jadi tentunya ketika dalam proses ada ini juga Pak ya, ada istilahnya ya mungkin dengan sisi klien juga ada juga dengan sisi dalam hubungannya dengan kontraktor gitu ya Pak ya. Kontraktor akan banyak komunikasi di sana karena beberapa finishing detail yang harus dikonfirmasi, harus dibuatkan sampel juga. Furniture pun seperti itu, jadi kita bikin sampel juga mejanya seperti apa gitu. Ya. Oke, dari proyek ini mungkin yang sebagai istilahnya intinya dari proyek ini yang menarik dan mungkin yang bisa menjadikan pengalaman bagi adik-adik itu kira-kira bisa mungkin Bapak rangkum mungkin. Jadi ini sih konsep restorannya memang makanan western yang untuk kelas family dan anak muda ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan satu pengalaman ruang di sini yang akan berbeda-beda mungkin di tiap tiap ruangannya. Jadi ada yang di luar, ada yang semi outdoor seperti itu, ada yang suasana ya seperti ini untuk family misalnya. Terus yang di bawah mungkin nggak kelihatan ya, yang dewasa harusnya ini cuma saya enggak. Nah di sini udah mulai kelihatan. Ini bangunan lama sebenarnya kita touch up interiornya supaya agak baru. Punya ciri khas dari kursinya Pak ya. Ya kursinya ini dari Kokosa yang dulu ini, itu pertama kali buka. Ya ini untuk area gelato mungkin konsepnya agak berbeda sedikit, jadi lebih fun, dia lebih ada warnanya gitu. Ini yang tadi yang kitchen tadi itu ya dari belakang, jadi dia lebih sangat efisien sih pengaturannya. Karena mereka sudah pengalaman juga dengan hal ini, jadi setiap proyek itu pasti akan lebih efisien jadinya. Di luar outdoornya. Tadi edit-editnya Ya. Nah ini deh, ini kapnya juga kita desain semua. Jadi bagaimana sih caranya bisa mengemas suatu brand itu supaya serasi semuanya dengan dari interior, dari tampilan fasad. Nah itu kan jadi ciri khas dari brand tersebut. Kemudian dari luar kita lihat bangunannya, kita masuk ke dalam, kita makan masakannya. Nah itu akan jadi experience yang tersendiri kalau kita makan di satu tempat. Dalam hal ini Kosa gitu ya. Jadi kalau misalnya restoran merek lain ya kita harus pikir juga gimana caranya mengambil esensi atau ciri khas dari brand tersebut. Yang bisa kita masukkan ke elemen interior sama arsitektur. Jadi semua harus ada sinkronisasinya. Itu yang bikin lebih lebih mendalam nanti experience di sana. Jadi kita untuk saat ini masih seperti ini. Mungkin nanti beberapa tahun lagi akan ada improvement harusnya. Karena kita kan pasti akan improve terus. Betul. Dari segi desain. Karena desain itu lebih pada fashion ya Pak ya, fashion atau tren yang terjadi pada saat ini. Jadi pasti akan berkembang ya, seperti baju ya, seperti baju pakaian kita pakai pada masa ini mungkin trennya semacam itu. Dalam sadar-sadar yang mungkin ya akan berbeda lagi gitu. Tren itu penanda zaman. Penanda zaman. Cuma kita harus tetap punya ciri khas lah. Ciri khas ya, punya keunikan istilahnya bahasanya begitu. Keunikan itu datang dari awal sebenarnya, dari
dari klien, dari kita menyikapi bagaimana mengatur ruangan di lokasi itu udah mulai dari sana. Kemudian dari proyek ini Pak, apakah ada kontribusi yang menjadikan tambahan ya, yang bisa memperkuat lagi karakter si Kasa ini ketika berproses ke depannya? Ya, ini banyak sebenarnya. Banyak ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas desain dan detail tadi yang saya Kualitas detail dan desain. Jadi itu yang selalu menjadi titik poin Kasa untuk mendapatkan input atau sebuah intisari ya dari proyek itu yang berkaitan dengan mungkin bagaimana implementasinya nanti ke depan ketika sebagai branding Kasa juga begitu ya. Jadi kita belajar juga apa yang belum pernah kita buat di sini. Kita tawarkan juga eksekusi bagaimana. Nah dari sana kalau berhasil ya kita ada referensi untuk proyek selanjutnya gitu. Ada beberapa hal yang kita bikin di sini yang dan berhasil itu ya bisa kita ngomong dengan lebih pede jadinya dengan klien yang lainnya gitu. Ya, jadi beberapa detail-detail yang mungkin masih baru dan baru diterapkan di sini, tapi ternyata ini menjadi sebuah tambahan ya, tambahan dari karakter si Kasa ini. Nanti ketika proyek berikutnya ini bisa diimplementasikan ya. Nah ini mungkin karena ini kita udah panjang lebar ya, saya yakin adik-adik juga telah mendapatkan banyak hal ya. Nah ini yang terakhir ini tentang adik-adik mahasiswa kita ya saat ini. Nah bagaimana pandangan Pak Adrian mengenai mahasiswa atau profesional desainer muda saat ini terhadap profesi mereka? Mahasiswa ya karena masih statusnya mahasiswa itu harus banyak belajar juga di basic bagaimana jadi interior designer untuk di kampus, karena akan banyak berguna nanti di pekerjaan. Saya nggak akan bilang apa yang dipelajari di kampus itu nggak berguna di lapangan, enggak, karena itu pasti akan berguna, karena itu dasar kita yang bentuk kita sebagai desainer itu di kampus sebenarnya. Nanti setelah mungkin di 2-3 tahun pertama itu akan agak susah. Cuma setelah itu Anda akan mulai melihat lagi ke belakang apa yang Anda pelajari di kampus. Karena 2-3 tahun itu kita mungkin akan kerja sama orang lain, ataupun kalau kerja sendiri bahkan banyak ada kendala di di lapangan mungkin atau apa, karena penguasaan detail masih belum banyak. Ya, jadi proses adaptasi gitu. Ya. Nanti setelah itu Anda sudah banyak mengambil proyek, sudah jam terbang udah banyak, pasti akan terbiasa nanti dan mulai kita melihat lagi ke pelajaran kita yang sebelumnya. Karena di kampus kita diajarin untuk itu basic kita sebagai interior designer misalnya atau arsitek yang harus kita bisa terapkan di dunia nyata nanti. Itu memang harus dipelajari dan dipraktekkan. Intinya sih harus terus dipraktekkan gitu, desain itu. Jadi semakin banyak kita ngambil desain ya akan semakin terbiasa kita dengan itu, akan semakin profesional kita nanti jadi. Jadi itu adik-adik, jadi ini sebuah penutup yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi bekal adik-adik ketika nanti ke depannya menggeluti atau berfokus pada kemudian juga mengembangkannya terus dan jangan lupa jalan-jalan tadi ya. Saya paling ingat itu ya. Iya, fun part gitu ya. Nah, fun partnya. Jadi asik ya. betul sekali Pak. Jadi kita tidak hanya jalan-jalan yang tidak berguna, tapi jalan-jalan itu adalah dalam rangka kita mendapatkan ilmu atau kita mendapatkan pengalaman yang terbaru semacam itu. Terima kasih banyak Pak Adrian untuk waktunya. Terima kasih. Ya, percakapan yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada saat ini bisa berguna bagi adik-adik mahasiswa yang di Bali. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bisa karena saya juga kan pengennya kita startnya juga dari kita dulu juga belajar, startnya nggak dari nol juga gitu kan, supaya semua kita bisa sebenarnya sih
cuma ini aja, maksudnya harus yakin gitu. Harus yakin, harus pede ya, Pede. harus bahasa kerennya pede, percaya diri. Nah, terima kasih banyak adik-adik, sampai jumpa kembali di podcast yang lainnya. Mari Pak, kita syukur kopinya. Ya.